Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Lia Afiana, Prodi KPIA dengan NIM 3042204. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk menjelaskan sedikit materi yang sudah saya pahami dan saya buat pada mind mapping. Adapun mind mapping pada saat ini yang saya jelaskan berkaitan dengan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, teman-teman, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita bahas untuk bab pertama, yaitu Utsman bin Affan. Adapun biografinya yaitu beliau lahir di Taif, Mekah pada tahun 576 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah dan seterusnya hingga Adnan. Sedangkan ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As. Nah, Utsman sendiri teman-teman pasti kalian sudah tahu kan, Khalifah Utsman ini memiliki julukan yang istimewa, yang rata-rata teman-teman pasti sudah tahu. Ya, Dzunurain. Loh, kenapa kok dijuluki Dzunurain? Dzunurain ini teman-teman artinya adalah pemilik dua cahaya. Karena Utsman bin Affan sendiri menikahi dua putri Rasul, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Satu saja sudah luar biasa, apalagi ini dua ya. Teman-teman, pasti kalian sudah tahu bahwa Utsman bin Affan tergolong as-sabiqunal awal, yaitu orang yang mula-mula masuk Islam. Beliau masuk Islam karena ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Selain sebagai seorang sahabat, Abu Bakar juga karib dalam berbisnis dagangan. Nah, Utsman sendiri juga diberitakan menjadi salah satu sahabat yang mati syahid. Sebagaimana dari riwayat Qatadah, saat Rasulullah memanjat gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman, lantas gunung tersebut bergetar. Lalu Rasul berkata, "Tenanglah wahai Uhud, tidak ada siapa-siapa di atasmu, melainkan hanya seorang nabi, As-Siddiq dan dua orang syahid." Dua orang syahid di sini salah satunya itu Utsman bin Affan sendiri. Nah, langsung saja teman-teman untuk masa pemerintahan Utsman bin Affan dan juga kebijakan yang dilakukannya. Utsman bin Affan dipilih melalui musyawarah mufakat. Sebelum Umar bin Khattab wafat, beliau telah menunjuk 6 kandidat khalifah sebagai penggantinya, teman-teman. Siapa saja? Ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib, ada Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, ada Sa'id bin Abi Waqqas, dan Ibnu Umar, yaitu putra beliau sendiri. Namun Umar bin Khattab tidak menyarankan kalau Ibnu Umar dijadikan seorang khalifah. Lalu terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah pada Muharram 23 Hijriah. Pada pemerintahan Utsman bin Affan ini, teman-teman, beliau banyak mencopot jabatan gubernur wilayah yang menurutnya itu kurang cocok dan kurang cakap, dan menggantinya dengan seorang yang lebih kredibilitas. Lalu teman-teman, ada kebijakan masa Utsman, yaitu ada pengkodifikasian Al-Quran. Apa sih pengkodifikasian? Pengkodifikasian merupakan pembukuan Al-Quran menjadi satu mushaf, satu rasm Utsmani atau satu bentuk tulisan yang sama agar tidak terjadi banyaknya perdebatan. Nah, selain itu pada masa Utsman juga dilahirkanlah sebuah qiraat atau persamaan dalam pembacaan Al-Quran karena banyaknya perbedaan dialek, yaitu qiraat sab'ah. Untuk yang kedua yaitu kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat atau Majelis Syura. Majelis Syura ini, teman-teman, adalah tempat musyawarah bagi khalifah untuk meminta nasihat kepada para sahabat terkemuka tentunya. Tempat berkeluh kesah seperti itu. Tempat meminta saran. Untuk yang ketiga, kebijakan yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu membentuk angkatan laut. Loh, kenapa kok angkatan laut diperlukan? Nah, teman-teman, karena luasnya wilayah Islam yang sudah menyebar di berbagai benua, yang mana kawasan Islam ini didominasi oleh lautan, jadilah
angkatan laut ini diperlukan adanya untuk menjaga kekuasaan Islam itu dari bangsa lain. Nah, untuk yang keempat yaitu perluasan wilayah Islam, meliputi Asia, Afrika, Siprus, dan Konstantinopel. Lalu ada pembangunan sarana prasarana, banyak banget nih. Ada pembangunan wisma tamu, transportasi, pengairan, lalu ada daerah pemukiman, jembatan, jalan raya dibangun pada masa Utsman. Termasuk pembaruan arsitektur Masjid Nabawi juga dilakukan pada masa Utsman bin Affan. Luar biasa ya teman-teman. Oke, lalu selanjutnya ada akhir periode Utsman. Kalian bisa lihat ya di mind mapping, ada akhir periode Utsman. Nah, ini adalah inti dari masa Utsman, di mana fitnah kubro terjadi. Adalah fitnah besar-besaran yang terjadi. Tidak hanya satu fitnah saja, banyak sekali. Nah teman-teman, jadi Khalifah Utsman ini dituduh sebagai khalifah yang melakukan nepotisme. Karena apa? Sudah saya sebutkan tadi, beliau mencopot gubernur wilayah yang kurang cakap dan menggantinya dengan gubernur baru yang lebih cakap. Dan seorang pengganti itu adalah kebanyakan dari sanak saudara Utsman sendiri. Padahal bukan maksud beliau seperti itu, tetapi memang beliau yakin, beliau tahu bahwa keluarganya itu memiliki intelektual yang lebih baik dari gubernur sebelumnya. Tetapi beliau tertuduh melakukan nepotisme. Nah, selain itu teman-teman, beliau juga difitnah mengirimkan surat pembatalan penggantian gubernur Mesir yang sebelumnya sudah ia setujui untuk diganti. Yang mana dalam surat tersebut disebutkan bahwa agar Abdullah bin Sarah, nah Abdullah bin Sarah ini merupakan gubernur Mesir yang lama yang tadinya sudah disetujui oleh Utsman bin Affan untuk diganti. Namun dalam surat seolah-olah Utsman bin Affan ini membiarkan agar Abdullah bin Sarah ini tetap menjadi gubernur dan tidak menggantinya dengan Muhammad bin Abu Bakar. Hal inilah yang melatar belakangi terbunuhnya Utsman bin Affan. Nah teman-teman, selanjutnya ada kesulitan masa Utsman. Banyak sekali ya, ada perbedaan qiraat. Nah perbedaan qiraat ini karena dialek tadi ya, karena meluasnya agama Islam di mana-mana, semakin banyak pengikut Islam, jadinya banyak dialek-dialek yang berbeda, timbullah saling menyalahkan. Dinilai mengasingkan Abu Dzar, padahal Abu Dzar sendiri yang berniat untuk pergi ke Robazah untuk menjalani kehidupan yang lebih zuhud. Tertuduh melakukan nepotisme, sudah saya jelaskan tadi. Dituduh bid'ah karena adzan Jumat dilakukan 2 kali. Padahal pemeluk agama Islam semakin banyak. Jadi jika adzan Jumat hanya dilakukan 1 kali, banyak orang yang belum mendengar atau kurang mendengar itu akan kesulitan. Jadilah adzan Jumat dilakukan 2 kali untuk lebih menegaskan bahwa sholat Jumat akan segera dimulai. Nah itu dia teman-teman dari poin Utsman bin Affan. Lanjut ke poin selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib. Teman-teman bisa kalian lihat ya di mind mapping, ada biografinya. Ali bin Abi Thalib itu lahir di Mekah pada hari Jumat 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi. Kenapa kok ada kata-kata sekitar? Karena beberapa sumber yang saya kutip itu menyajikan tahunnya berbeda-beda. Tetapi saya maklumi ya, namanya juga sejarah. Sejarah bukan ilmu pasti ya teman-teman. Jadi kita harus bisa makluminya. Yang terpenting adalah kita bisa mengambil nilai-nilai apa yang ada di dalam sejarah tersebut. Langsung saja, Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman bin Affan. Beliau dibaiat menjadi khalifah secara massal. Adapun kebijakan masa Ali yaitu mengembalikan tanah dan pemberian yang dilakukan khalifah kepada sanak keluarga untuk dikembalikan lagi menjadi hak Baitul Mal sebagai kekayaan negara. Jadi dulunya Khalifah Utsman itu pernah memberikan hadiah, istilahnya hadiah tanah kepada sanak saudaranya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Lalu pada masa Khalifah Ali dikembalikanlah hadiah-hadiah tersebut untuk menjadi hak Baitul Mal lagi dan menjadi
kekayaan negara lagi. Yang kedua adalah mengganti gubernur masa Khalifah Utsman. Semua gubernur pada periode Utsman diganti dengan gubernur baru. Lalu mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya bahasa Arab, agar umat Islam mudah belajar Al-Quran dan hadis. Untuk yang keempat, membangun Kufah sebagai pusat pengetahuan. Yang kelima, memberikan tunjangan kepada kaum muslim dengan dana dari Baitul Mal. Adapun di mind mapping, yaitu akhir periode Ali bin Abi Thalib. Teman-teman, jika teman-teman pernah belajar tentang ilmu kalam yang mana di dalamnya ada sekte Khawarij, Syiah, Mu'tazilah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan sebagainya, pasti kalian tidak asing. Nah, sekte-sekte tersebut dilatar belakangi dengan perang Siffin, perang yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib, yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa sih Muawiyah? Jadi teman-teman, Muawiyah ini adalah mantan gubernur Mesir yang dicopot jabatannya oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu ia sakit hati, ia tidak menerima itu, dan dia dendam dan berperang dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu melakukan kecurangan, yang mana kecurangan itu berawal dari perundingan perdamaian. Itu hanyalah tipu muslihat Muawiyah, tetapi Ali menurutinya. Yang mana perundingan itu sering disebut arbitrase, dan hasil dari arbitrase tersebut membagi kelompok Ali bin Abi Thalib menjadi dua. Kelompok yang mendukung Ali, Syiah, dan kelompok yang keluar dari Ali dan juga Muawiyah, yaitu Khawarij sendiri. Apa sih isi dari arbitrase tersebut? Inti dari arbitrase tersebut yaitu agar Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah. Nah, kesulitan masa Ali yaitu ada perang Jamal antara Aisyah dan Ali yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Lalu ada perang Siffin dan pemberontakan Khawarij. Pada akhir hidupnya, Ali terbunuh oleh seorang Khawarij, salah satu pengikut Khawarij, yaitu Ibnu Muljam. Itu saja teman-teman, maaf penjelasannya singkat dan kurang, mungkin kalian bisa lihat referensi lain karena waktunya terbatas. Cukup sekian, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua.